Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang atau pagi, mahasiswa. Baik, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pengantar IPA, di mana kemarin pertemuan pertama kita sudah membahas tentang eh, pendahuluan dan juga kontrak kuliah. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pengantar IPA. Pertemuan 2 dan 3 ini masih Bapak yang menyampaikan. Nanti pada pertemuan ketiga sampai sebelum UTS nanti baru kalian silahkan membahas sendiri dengan tugas yang sudah diberikan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar IPA. Ini hanya pengantar IPA, bahwasanya nanti ada beberapa pokok materi yang akan dibahas. Nah, ini sesuai dengan bahasan, kita akan membahas tentang yang pertama adalah perkembangan alam pikiran manusia. Ya, karena IPA berhubungan dengan manusia, kita harus mempelajari atau mengetahui dulu tentang diri kita sendiri, yaitu manusia sebagai makhluk alam ini. Baik, yang pertama adalah sifat unik manusia. Ada dua ada beberapa sifat unik manusia. Yang pertama kita bahas yaitu tentang dalam alam ini terdapat dua jenis makhluk, ya, yang dalam alam alam nyata ini. Yang pertama bahwasanya terdapat makhluk itu yang disebut benda mati dan juga makhluk hidup atau makhluk mati. Tapi kalau namanya dalam bahasa sehari-hari dikatakan makhluk itu ya yang ada di alam ini. Tapi biasanya kalau makhluk mati itu disebut dengan benda mati. Kemudian ada juga yang disebut benda hidup atau makhluk hidup, dimana di sini makhluk hidup itu dikatakan bahwasanya makhluk yang sifatnya organis, ya, organ itu bagian-bagian yang mempunyai bagian-bagian. Nanti dari organ ini akan diketahui bahwasanya syarat untuk hidup itu apa gitu. Kemudian makhluk mati atau benda mati ini benda yang sifatnya organis atau makhluk yang sifatnya non organis. Maaf, ini belum Bapak edit. Jadi kalau makhluk hidup itu makhluk yang sifatnya organis. Silahkan definisi organis itu apa? Organ, mulai bagian-bagian, bagian-bagian. Kalau organ tubuh ya bagian tubuh. Kalau makhluk yang lainnya ya nanti bagian makhluknya itu. Nah, jadi ada dua jenis makhluk dalam alam ini. Kalian pasti sudah tahu, tapi ini sekedar pembahasan secara ilmiah saja. Makhluk hidup dan benda mati atau makhluk mati. Yang kedua, belasnya makhluk hidup tunduk pada hukum kehidupan. Jelas bahwasanya makhluk hidup itu akan tunduk pada hukum kehidupan biologi, ya. Kemudian kalau makhluk mati atau benda mati itu tunduk pada hukum alam atau determinasi. Bahwasanya eh, misal seperti ini, benda mati itu akan tunduk pada hukum alam. Misal apa benda mati itu? Batu akan tunduk pada hukum alam. Ketika cuaca ekstrim dan sebagainya, benda mati tersebut ya tunduk terus. Bagaimana kondisinya ketika alam itu terbakar, ya benda mati juga akan terbakar, diam, tidak eh, hanya alam yang ini, kecuali kalau sudah diproses nantinya dia akan tunduk pada keadaan alam itu. Alamnya panas ya bendanya juga nanti ya tetap saja gitu. Beda dengan makhluk hidup, tunduk pada hukum kehidupan, akan terus, namanya kehidupan itu akan terus berkembang, ya. Nah, contohnya ketika panas ya kita tidak tunduk kan terhadap keadaan panas tersebut. Itu kita bisa meneduh. Bagaimana cara meneduh? Apakah dengan mencari apa namanya tempat yang teduh atau membuat dan sebagainya, berkreasi. Nah, itu nanti kita akan bahas tentang makhluk hidup. Kita tidak membahas tentang makhluk mati di sini karena IPA ini nanti akan berhubungan dengan kehidupan. Makhluk hidup ya sudah kita bahas, tapi nanti ada beberapa dari makhluk mati itu yang kita bisa proses menjadi sumber kehidupan kita gitu. Misalkan air, nantinya air itu kan benda mati atau makhluk mati, tetapi kita akan bisa memakainya menjadi atau membantu dalam kehidupan makhluk gitu. Baik, makhluk hidup tetap dan tunduk pada hukum alam sehingga tidak memiliki perilaku. Itu jelas
sudah disampaikan tadi, biasanya ya ketika alamnya seperti itu ya tunduk terus, tidak memiliki perilaku. Batu akan kita pukul ya nggak akan merasa kesakitan. Nah, itu intinya seperti itu. Kemudian makhluk hidup memiliki perilaku. Manusia sebagai makhluk tertinggi yang perilakunya lebih baik. Ya, maksudnya di sini makhluk hidup itu memiliki perilaku. Ketika terancam nyawanya, maka akan melakukan sesuatu. Ketika tubuhnya merasa ingin memberi asupan untuk kehidupan, makan ya, maka akan melakukan sesuatu. Pohon pun seperti itu. Pohon ketika eh, memiliki makan, maka nanti ada bagian-bagian yang mencari makan, misalnya akar, di mana ada air nanti akarnya akan ke sana. Itu tidak tunduk pada perilaku ya. Manusia memiliki, maksudnya memiliki perilaku yang lebih baik. Di sini manusia sebagai makhluk tertinggi memiliki perilaku yang baik. Ya, dalam alam atau dalam kehidupan ya, bahwasanya makhluk hidup itu makhluk tertinggi yang dikategorikan makhluk tertinggi itu adalah manusia. Dalam hal ini kalau sudah belajar dulu, makanya manusia adalah makhluk yang sempurna ya, walaupun dalam kehidupannya dalam sisi ini hukumnya manusia itu makhluk yang sempurna gitu, dan dinyatakan dalam makhluk tertinggi. Kenapa? Ya, bedanya yaitu nanti kita bahas. Ada satu perbedaan dari manusia. Nah, sempurna dari kekuatannya iya, bukan hanya fisik ya. Kalau fisik mungkin gajah dengan manusia lebih kuat gajah, tetapi ada sisi lain, manusia memiliki pikiran. Nanti di sini budi ya. Dengan pikiran itu manusia akan menjadi perilaku yang lebih baik atau memiliki makhluk yang tertinggi. Ya, gajah ya walaupun kuat nanti ada kekurangannya, tapi manusia walaupun lemah akan bisa menjadi kuat seperti itu, atau derajatnya lebih tinggi. Kalau dalam agama ya jelas manusia itu makhluk paling sempurna dari cipta-ciptaan sang Khalik gitu. Kemudian eh, sifat makhluk hidup ya, ini dalam kalian sudah belajar juga apa sih sifat makhluk hidup itu ya. Salah satunya bisa bergerak, berkembang biak, lalu menggunakan hidup ya, kebutuhan untuk kehidupan, makan dan sebagainya. Nah, ini mempertahankan hidup ini jelas. Ini sifat-sifat manusia. Kita belum membahas tentang permasalahan biologi, ini hanya secara umum saja. Maksudnya sifat makhluk hidup itu bergerak. Apa ya Pak? Misal pohon itu kan diam saja, ya bergerak pada dasarnya. Coba kalian mengamati akar itu, eh, ketika di sampingnya ada air, apakah pohon itu tidak bergerak? Bergerak. Nah itu dalam bergerak dalam mempertahankan hidupnya, berkembang biak jelas. Ya setiap manusia, setiap makhluk hidup pasti akan mempertahankan keturunan dengan cara berkembang biak agar menghindari kepunahan. Itu ya. Jadi intinya dalam alam ini terdapat dua makhluk, yaitu makhluk hidup dan juga benda mati. Sifat-sifatnya sudah jelas di sini. Oke, di sini sekarang kita mempelajari tentang sifat unik manusia. Terdapat 6 sifat unik manusia. Ya unik, terdapat ada beberapa yang ya keunikan. Kita sekarang membahas tentang manusia, karena manusia tadi adalah makhluk yang tertinggi atau yang sempurna. Baik, di sini manusia tahluk makhluk sempurna, ini maksudnya manusia merupakan makhluk tersempurna ya, jelas tadi ini salah ya, T jadi M. Kemudian yang kuat dari manusia ya, dikatakan manusia kuat itu ya bukan hanya otot, bukan ototnya, bukan apa, tetapi akal budi atau perasaan hatinya dan juga nafsunya atau memiliki keinginan ya. Makhluk ini kan ya gitu aja ya. Hewan punya nafsu, punya gitu, tapi hewan tidak memiliki akal ya di sini, atau rohani, hatinya, perasaan lah bahasa di sini ya di sini. Nah, sifat-sifat unik yang pertama yaitu manusia itu berpikir. Dengan berpikir akan menghasilkan kecerdasan dan perilaku yang bijaksana. Dalam hal ini dikatakan sebagai
manusia sebagai Homo sapien. Ya, ini pembelajaran dari sejarah ya. Homo sapien, Homo itu manusia, sapien itu ya memiliki berpikir atau sapien, pemikiran gitu. Dengan berpikir ini manusia pasti punya pikiran. Ya. Pak, gimana kalau manusia itu sudah, maaf ini sudah gila gitu, apakah disebut manusia? Iya, gila itu bukan tidak berpikir gitu, tapi hilang kesadarannya gitu ya. Berpikir dengan kesadaran beda. Berpikir ya, mau makan, misal mau makan kan gila juga tetap makan, mau ke sana harus jalan, itu kan berpikir juga, menjalankan tangan untuk menyentuh orang atau menyentuh benda, itu kan prosesnya dari otak, berpikir dulu gitu ya. Baik, yang kedua adalah manusia itu dapat membuat alat. Dikatakan manusia, sifat uniknya manusia dapat membuat alat, atau bahasanya di sini manusia itu bisa bekerja dengan membuat alat. Itu artinya manusia ya mampu bekerja ya. Kalau makhluk lainnya ya sebagian besar ya bekerjanya bukan hanya untuk ini, hanya pemenuhan tadi seperti perkembangbiakan dan sebagainya. Makan ya sudah, ketika dapat ini nggak mungkin dikumpulkan gitu, hewan-hewan dan juga tumbuhan yang lainnya. Kemudian yang sifat unik yang ketiga adalah berbicara ya. Berbicara atau homo language ya. Jadi membuat alat itu homo faber, memproduksi biasanya. Nah, yang ketiga berbicara. Apakah makhluk lain tidak bisa bicara? Ada. Tapi berbicara di sini dari bahasa-bahasa yang akan dimengerti, sehingga dari bahasa itu terjalinlah komunikasi. Hewan tuh juga berbicara, tapi lihat intonasi suaranya tidak ya seperti itulah ya, nggak ada keragaman dalam ini. Font suaranya itu tidak berganti-ganti gitu dengan berbicara. Kalau manusia kan semua bisa, dengan berbicara, dengan komunikasi itu manusia bisa menghasilkan karya-karya ya. Kemudian sifat unik yang selanjutnya adalah manusia itu memiliki sifat sosial atau bermasyarakat, jelas. Nah, hewan juga punya ya, punya gitu ya. Jadi ya, sosial, manusia pada dasarnya makhluk sosial, tidak lepas dari orang atau tidak lepas dari orang lain ya. Disebut juga homo socius. Oke, mungkin itu. Kemudian sifat yang seterusnya adalah manusia memiliki usaha dalam pemenuhan ekonominya, jelas ya. Kita bekerja bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa depan juga. Manusia yang sifat uniknya manusia seperti itu. Kita bekerja untuk bukan saat ini, ekonomi, pemenuhan ekonomi. Kerja itu bukan hanya untuk makan loh gitu ya, untuk kebutuhan, bukan hanya untuk kebutuhan primer saja loh, makan, perlindungan badan ya, sandang sandang papan, sandang pangan papan gitu, tempat tinggal dan sebagainya. Jadi ekonomi untuk yang lainnya juga seperti itu, juga disebut homo economicus. Nah, ini yang unik manusia ini, bahwasanya manusia itu percaya terhadap alam goib atau alam yang memang bukan yang kasat mata gitu, atau bahasa di sini adalah kepercayaan goib, yaitu nanti larinya ke agama. Walaupun ada beberapa eh, yang tidak mau disebut agama, yaitu kepercayaan. Banyak misalkan ateis. Ya ateis itu tidak percaya terhadap agama, tapi mempercayai tentang alam goib gitu. Artinya seperti itu. Nah ini nanti kalau dikaji dalam filsafat ini, ya nantinya ya agama dan kepercayaan itu berbeda. Ada beberapa yang sama. Ini seperti ini. Nah mahasiswa itu pada dasarnya terhadap yang di luar kenyataan itu percaya, nah, mencari tahu gitu. Kalau kita dalam agama Islam itu, oh di sini ada, kok alamnya ada ya, seperti apa, berarti ada di luar sana yang menciptakan. Nah, terus sampai beragama ya, tingkat tertinggi adalah beragama ya. Dengan agama ini kehidupan akan teratur gitu, tidak hanya secara kebutuhan fisik saja, rohani pun akan menjadi lembut dan sebagainya dari agama sini
ya, atau disebut homo religius. Kalian sudah mengetahuinya ini. Baik, lanjutnya dari sini akan muncul rasa ingin tahu manusia. Kita akan membahas tentang poin rasa ingin tahu manusia. Ya, manusia itu pada dasarnya keingin tahunya itu sangat berlebih gitu ya. Ada berlebih, ada yang sekedar ingin tahu saja gitu. Kalau bahasa Inggris itu kepo ya. Kalau bahasa Inggrisnya singkatannya itu kepo. Apa? Kepo? Ya, knowledge. Po-nya itu ya, kepo itu seperti pengetahuan yang berlebihan. Itu bahasa kepo itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, singkatan dari beberapa kata itu. Artinya rasa ingin tahu yang berlebih. Nah, ini bukan berarti kepo untuk hal-hal negatif ya. Manusia pada dasarnya keingin rasa tahuannya banyak. Ya, kalau negatifnya banyak, ingin tahu kehidupan orang lain dan sebagainya. Tapi dalam dalam ilmu ini, ilmu alam dasar ini, keingin tahuan terhadap sesuatu itu banyak. Ya, kenapa kok burung itu besar terbang? Kenapa kok tanaman itu dari kecil kok tumbuh? Itu dari pengamatan seperti itu. Atau bayi kok belum bisa jalan terus berkembang? Nah, itu dikaji terus seperti itu. Ya. Nah, ini keingintahuan ini yang artinya salah satunya adalah keunikan manusia, atau kalau bahasa agamanya ilhamnya manusia yang diberikan derajat lebih tinggi itu di sini. Dengan rasa dengan rasa keinginan tahu, manusia semakin berkembang sampai dengan saat ini. Iya, karena dengan bekal keingintahuan ini, manusia akan tetap bertahan sampai dengan saat ini. Bahkan sampai menikmati kehidupan yang serba modern ini. Ya, kita lihat zaman-zaman dulu ya tidak segampang akses seperti ini kan kita ya. Ketika dulu saya masih kecil saja, ketika mau menemui atau memberi kabar saja udah butuh waktu 1 minggu ya. Pengen melihat mukanya saja butuh, harus bertemu. Nah, seperti itu. Nah, ini keingintahuan ini menjadikan manusia terus berkembang sampai dengan zaman modern. Kita nggak tahu nanti zaman kedepannya itu seperti apa. Mungkin ada menciptakan yang satu itu langsung bisa yang lebih ini lagi. Kalau sekarang handphone mungkin hanya bisa dibuatkan alat kita sentuh-sentuh. Nah, kedepannya mungkin nggak perlu lagi handphone itu sebesar ini, langsung mungkin bisa udah mulai dikembangkan juga kayaknya, hanya chip kecil ditaruh di sini, nah, langsung kita bisa nyentuh pakai tangan dan sebagainya, atau nanti bisa di layar seperti ini. Nah, itu zaman-zaman perkembangan udah mulai, sekarang sudah ada di Korea itu ya, atau di Eropa itu. Nah, iPad di kecil segini langsung kita bisa dengan ini, atau di eh, media lain yang bisa ini hanya saja sinar. Nah, kemudian dengan keingintahuan manusia mengetahui informasi, ya jelas karena ingin tahu maka akan menggali informasi lebih lanjut gitu. Ada apa gitu, kok bisa terbang, hewan yang bisa terbang itu gitu. Nah, manusia juga kepengen terbang, tapi itu terbatasan, tidak memiliki sayap dan sebagainya. Bagaimana cara bisa terbang? Nah, itu kan pengen tahunya itu. Kok bisa ya ini, dulu di Mesir itu ada piramida Sphinx ya, piramida tingginya seperti itu, kayak mana dulu membuatnya. Nah, itu kan zaman dulu sudah mengenal keingintahuan itu, cara membuatnya biar tidak roboh dan sebagainya. Oke, kemudian dengan keingintahuan manusia dapat berkembang, ya jelas tadi sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang kita membahas tentang pengetahuan tadi. Dari sini tadi kan kita pertama tentang kehidupan dulu, lari ke manusia sebagai makhluk yang sempurna. Kemudian rasa ingin tahu manusia, dari ingin tahu tadi rasanya kan ada perasaan di sini, hati dan pikiran menimbulkan rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini akan menghasilkan suatu kepercayaan-kepercayaan tadi atau pemikiran-pemikiran. Nah, di sini ke subnya adalah, atau bahasanya adalah mitos, penalaran, dan cara memperoleh pengetahuan. Nah, kita bahas satu-satu di sini ya. Ini ada poin di sini. Pada awal prasejarah, kemampuan manusia masih terbatas, baik keterbatasan pada peralatan maupun keterbatasan pada pemikiran.
Keterbatasan peralatan menyebabkan pengamatan menjadi kurang seksama dan cara berpikir yang sederhana menyebabkan hasil pemecahan masalah memberikan kesimpulan yang kurang tepat. Dengan demikian, pengetahuan yang terkumpul belum tentu memberikan kepuasan terhadap rasa ingin tahu manusia yang lebih jauh, atau kebenarannya itu akan sulit ditemukan. Ya, pada masa-masa lampau itu mahasiswa akan kesulitan dalam menentukan sebuah kebenaran, kenapa dan sebagainya, penyebab terjadinya apa dan sebagainya, hanya karena keterbatasan ini, keterbatasan alat dan juga pemikiran. Jelas di sini semakin berkembang terus menciptakan satu, dikembangkan lagi menjadi lebih sempurna. Nah, dari sinilah kemampuan berpikir ini nanti ada beberapa pemikiran yang disebut dengan mitos dan juga penalaran. Ini dua tipe pemikiran, cara pemikirannya di sini. Ya, pertama mitos. Ya, mitos adalah cerita yang dibuat-buat, ya, atau hanya sekedar keyakinan. Kebenaran itu tidak ada dalam mitos. Kebenarannya tidak ada. Hanya di sini kebenarannya adalah 0%. Mitos akan menghasilkan mitos sebenarnya, ya, dan cerita rakyat dan legenda. Ya, maksudnya di sini mitos itu terdapat tiga, yaitu mitos sebenarnya, cerita rakyat, atau legenda. Ya, mitos sebenarnya kalau kita bahas satu dia dulu ya. Kenapa mitos ini disebut memiliki nol kebesaran? Ya, karena memang tidak ada nilai unsur-unsur dari kebenarannya. Kalaupun ada, itu mungkin eh, eh, kebetulan gitu. Nah, di sini kita bahas tentang jenis-jenis mitos, yaitu mitos sebenarnya. Mitos yang memang dibuat dari manusia itu sendiri. Oh, mengamati sesuatu, apa, melihat sesuatu, oh ini gini-gini nih hasil pemikiran manusia, pemikiran manusia itu. Oh, ini diceritain ini saya sampai sekarang, misal gitu ya. Nah, nanti ini akan berdampak pada religi, ya. Ini mitos ini yang tidak berini nanti akan beradu dengan agama. Tapi kita sebagai makhluk yang religius tadi sudah dibatasi bahasanya, apabila ada bukti-bukti yang memang diantar kebenaran, misalkan kitab suci agama, kalau kita Al-Quran, maka itu bukan disebut mitos, itu eh, proses yang akan berbenturan. Makanya kita perlunya agama sebagai pembatas gitu ya. Mitos sebenarnya itu dihasilkan dari manusia sendiri. Kemudian cerita rakyat. Nah, maksudnya cerita rakyat ini, oh, manusia mencoba menceritakan dari kejadian tersebut, diceritakan turun terus. Nah, cerita rakyat ya, misalkan kayak uh, malin kundang dan sebagainya itu tidak ada. Oh, ini kok ada batu mirip manusia, diceritakan, oh ini dulu ini ada beberapa nilai kebenarannya, ya, bukan kebenaran dari cerita itu gitu, nilai secara secara apa namanya, secara kehidupannya itu ya, ini ya nggak boleh gini-gini, nah itu benar, tapi secara ceritanya itu salah. Cerita rakyat ataupun legenda, ya legenda Gunung Merapi dan sebagainya itu tidak ada gitu. Jadi kebenarannya nol atau masih sangat diragukan kebenarannya. Nah, dari sini baru kita lari ke penalaran. Nah, penalaran inilah yang ada beberapa penalaran yang memang eh, menghasilkan kebenaran, ada juga penalaran yang salah nantinya gitu. Nah, tapi penalaran itu sudah dihasilkan dari pemikiran. Kalau mitos itu hanya ya ngomong aja gitu, analisisnya itu tidak ada, tidak dianalisis gitu, hanya cerita-cerita biasa sampai sekarang legenda. Nah, kebenaran dari penalaran ini tidak 0%, ada nilai kebenarannya, ada yang 100% benar, ada juga. Nah, berpikir merupakan proses mencari pengetahuan, ya. Manusia diberikan otak, akal, budi untuk berpikir, di mana berpikir itu merupakan proses mencari pengetahuan. Iya, kita memikirkan sesuatu, bukan sesuatu yang lainnya maksudnya. Berpikir, oh tentang ini itu adalah proses mencari pengetahuan. Proses berpikir dalam menarik kesimpulan yang benar disebut penalaran. Iya,
Misal dalam IPA ini penalarannya berpikirnya ini untuk mencari kebenaran, ini kok bisa ini sih, kok seperti ini, nah ini kenapa kok, misal contohkan kalau dalam matematika itu, eh, kok bisa ini segitiga ini, segitiga siku-siku ini kok hasil sisi miringnya itu hasil penjumlahan dikuadratkan, nah, hasil penjumlahan kuadrat dari sisi yang lainnya, itu kan proses berpikir dibuktikan dengan itu kan penalaran, ya penalaran matematika kalau dalam bidang itu. Tapi dalam kalian di penjas itu ya nanti berpikirnya banyak ininya, nanti kita berikan contoh salah satunya lah, ya, berpikir ya, dari olahraga gitu ya, kenapa kok untuk menjaga kesehatan jantung harus ini kan dari proses proses berpikir juga penalaran dan sebagainya, ataupun nanti berpikirnya ada yang ilmiah dan non ilmiah di sini. Pengetahuan tidak dengan penalaran ya, jika pengetahuan itu tidak dengan penalaran maka pengetahuan non ilmiah, ya ini dari hasil penalaran itu, ya dari hasil pengetahuan itu mana yang nanti ilmiah dan juga non ilmiah. Dikatakan ilmiah jika pengetahuan itu dihasilkan dari penalaran, penalaran yang benar, tahap-tahap penalaran nanti ada, tapi kita tidak bahas itu ranahnya ilmu pendidikan gitu ya. Tahap penalaran, penalaran itu cari apa dulu. Kalau dalam ilmu buku di luar negeri itu ada namanya stuck ya, ketika kalian berpikir terus terhenti bingung, nah itulah proses stuck gitu. Nanti kalau udah kesimpulan aha gitu, ada itu di buku berpikir tentang berpikir, ribet ya, ya. Kita memikirkan sesuatu tekan pemikiran, nah ini kan yang menjadi bahasan yang mendalam, tapi kita tidak bahas itu. Artinya pengetahuan tidak dengan penalaran itu disebut pengetahuan ilmiah. Begitu sebaliknya, jika pengetahuan itu dengan penalaran maka penalaran itu disebut penalaran ilmiah. Nah, di sini kita membahas tentang cara memperoleh pengetahuan secara non ilmiah. Kalau ilmiah nanti setelah ini pertemuan ketiga. Kita membahas dulu tentang cara memperoleh pengetahuan secara non ilmiah. Ada 3 pada dasarnya, ya 3 di sini. Ya, itu ada 3. Yang pertama adalah prasangka, memperoleh pengetahuan itu. Kemudian intuisi, intuition ya, atau bahasa Indonesia intuisi. Kemudian coba-coba. Prasangka, ini prasangka itu kan menyangka-nyangka atau mengambil kesimpulan berdasarkan perasaan. Perasaan kamu kemarin udah si ini ya, ya prasangka hanya menjadi dengan perasaan aja, kok panas bener ya ini ya gitu. Hanya perasaan aja, makanya berpikir secara non ilmiah ini, ya itu proses berpikir tapi tidak ilmiah gitu. Kemudian intuisi, yaitu kegiatan berpikir yang tidak analitis, tidak berdasarkan pola pikir tertentu. Intuisi itu berpikir tetapi polanya tidak analitis gitu, atau oh gini, tidak berdasarkan analitis. Kalau ilmiah itu kan dimulai dari latar belakang dulu, nanti itu salah berpikir tapi sampai hipotesis dugaan sementara, dicoba coba lagi, di analisis lagi gitu. Intuisi tidak hanya berdasarkan berpikir saja, tidak tidak analitis, tidak menganalisis beberapa kali gitu prosesnya. Ini kalau mau kaji lebih dalam, ini hanya dasarnya saja. Kemudian coba atau coba ralat, coba itu salah, coba lagi. Nah itu tidak berdasarkan kajian-kajian yang lebih lebih mendukung gitu. Dan kita coba dan mengandalkan keberuntungan. Oh, saya ini kita misalkan eh, sakit apa gitu, misalkan sakit pusing, coba makan daun ini kan coba-coba, tidak di coba-coba, ya siapa tuh beruntung ataupun nambah parah gitu, atau memang tidak ada efeknya. Nah, ini salah satu materi pertemuan kedua yang seharusnya dilaksanakan Senin kemarin karena ada kesibukan dan rapat, jadi itu saja. Kalaupun ada hal-hal yang perlu diskusikan silahkan nanti di grup. Ini pada dasarnya bersumber dari buku ini atau buku pengetahuan yang lainnya, silahkan baca saja di sini, insya Allah kalian mudah. Itu saja untuk pertemuan ini. Pertemuan besok kita akan membahas tentang metode ilmiah. Nah, kita tadi membahas tentang eh,
non ilmiah ya, pengetahuan non ilmiah. Nah besok kita membahas tentang pengetahuan dengan metode ilmiah. Itu saja dari saya, Bapak. Kurang lebih mohon maaf. Ya, untuk ini mohon maklumi karena memang eh, saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan di kampus. Salah satunya Bapak juga ketua pelaksana wisuda, jadi banyak kegiatan Bapak di PA juga ya. Jadi kalaupun nanti ada pergeseran waktu-waktu, Bapak ucapkan mohon maaf ya, kurang maksimal dalam mengajar. Itu saja. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.